Selamat siang teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah hadir. Selamat datang di Jakarta International Literary Festival 2022 pada program Others Forum No. 1, 1001 Pulau Semakin Global Semakin Terpisah. Pada hari ini Minggu 23 Oktober 2022. Dan program ini ditayangkan secara hybrid di Taman Ismail Marzuki Jakarta dan live streaming di kanal YouTube Dewan Kesenian Jakarta pada siang hari ini jam 13 siang sampai jam 14.30 waktu Indonesia Barat atau jam 15 sampai 16.30 waktu Timor Leste. Good afternoon. Welcome to Jakarta International Literary Festival 2022 with the program Others Forum No. 1, 1001 Islands, the more global, the more divided. This program is hybrid and broadcasted from Taman Ismail Marzuki and live streaming on Jakarta Arts Council YouTube channel today at 1 until 2:30 Jakarta time or 3 to 4:30 Timor Leste time. And pada Authors Forum pertama hari ini kita akan menghadirkan para pembicara yaitu Irwan Ahmed dan Tita Salina dari Indonesia dan Titiso Kour Ara dari Timor Leste dengan moderator Saras Dewi dari Indonesia. And for our first Authors Forum today, we will have our speakers from Indonesia, Irwan Ahmed and Tita Salina, and Titiso Kour Ara from Timor Leste, and our moderator Saras Dewi from Indonesia. Dan sebelum kita melangkah ke diskusi, saya akan membacakan sedikit tentang 1001 pulau semakin global, semakin terpisah. Laut adalah penghubung, alih-alih pemisah Jakarta dan Dili, kota-kota tempat Titiso Kour Ara, Irwan Ahmed dan Tita Salina tinggal dan bekerja. Humor, satir, dan ironi jadi cara para seniman ini bercakap, mengajak dan akhirnya melibatkan para pemirsa karya mereka yang tak lain dan tak bukan adalah pemangku kebijakan dalam perihal yang diulas, digagas, dan dibahas dalam karya-karya mereka. 1001 Islands, the more global, the more divided. The sea is a connector instead of a divider of Jakarta from Dili, the two cities, Titiso Kour Ara, Irwan Ahmed and Tita Salina live and work. These artists utilize humor, satire, and irony to converse, encourage, and finally involve their audience, that is, their stakeholders. And their works are reviewed, conceptualized, and discussed. Dan tentu saja saya akan membacakan biografi singkat para pembicara dan moderator. Irwan Ahmed dan Tita Salina adalah duo seniman otodidak yang berbasis di Jakarta. Fokus karya mereka adalah tentang eksistensi manusia melalui cara pandang evolusi, juga kemanusiaan dan ekologi. Mereka tengah mengerjakan proyek jangka panjang terkait gejolak geopolitik di cincin api lingkar Pasifik sebagai wilayah paling rentan bencana alam dan kekerasan ideologi yang terus menghantui. Titiso Kour Ara adalah seniman dan penyair dari Timor Leste. Ia adalah pendiri Lantafa, festival komunitas yang menjadi wadah bertukar gagasan melalui seni pertunjukan. Karya puisi terbarunya berjudul Diversity, a poetry collection on peace, love, and empathy, Creed of Slaves Book 1 yang terbit pada 2021 dan di majalah daring Movimentu Lentras. Dan moderator kita, Saras Dewi, adalah dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Ia pernah mengikuti fellowship dan riset ke Leiden University di Belanda. Buku-bukunya mutakhir antara lain non-fiksi Ekofenomenologi 2015 dan kumpulan puisi Kekasih Teluk yang akan terbit tahun ini. Ia juga terlibat dalam gerakan konser amal dan koin sastra untuk penyelamatan pusat dokumentasi sastra HB Yasin di Taman Ismail Marzuki. Wow. So, versi Inggrisnya ya, saya harus membacakan, maaf, jadi agak panjang. And Irwan Ahmed and Tita Salina are a duo of autodidact artists based in Jakarta. Their work focuses on the existence of humans through the lens of evolution, as well as humanity and ecology.
They are currently working on a long-term project related to the geopolitical woes of the Ring of Fire, as a region most prone to natural disasters and ideological violence. Titiso Corara was born in Las Palos, Timor-Leste. He is an emerging artist and poet. He is a founder of Tarat Serum, a space used by other emerging artists and poets to share their artistic writings. He is also a founder of community festival Lantafa, a space for youth from all walks of life to share their opinion through performing arts. And he is a member of a literary movement called Movimento Letras. His recent poetry work was included in a poetry collection titled Diversity, a poetry collection on peace, love, and empathy, Creed of Slaves, Book 1, edited by Neda Arya and published in 2021, and also on Movimento Letras online magazine. And Saras Dewi, our moderator, is a lecturer at the Faculty of Humanities, University of Indonesia. She once was awarded a fellowship and a research opportunity at Leiden University in Holland. Her latest works include the non-fiction Eco-Phenomenology and the poetry collection Kekasih Teluk, which will be published this year. She was also involved in the charity music performance and donations for saving the HB Yasin Literature Documentation Center at Taman Ismail Marzuki. So, baiklah, karena di ruangan ini sudah hadir banyak sekali yang akan mengikuti forum ini, termasuk rekan-rekan di sebelah kanan. Mereka adalah pembaca buku. Jadi tadi sudah sempat saya tanya, mereka adalah para pembaca buku sastra yang memang kesini demi untuk bertemu para penulis keren ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman di Authors Forum number 1 sore ini jam 3.30 sore dengan tema pada suatu hari kita pernah ada di sana, dan harap hadir. Jadi jangan kemana-mana. So thank you so much. See you on the Authors Forum number 1 this afternoon at 3:30 p.m. at the same place. So terima kasih, dan saya persilahkan Mbak Saras Dewi untuk memulai. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk MC kita yang keren banget. Terima kasih dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tentunya yang ingin kami sapa dengan sukacita, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, dan Bapak Ibu selamat datang di Teater Arena. Bagi yang hadir, teman-teman yang hadir secara luring pada siang hari ini, tapi juga tentunya yang sedang ada di manapun berada memasukinya melalui online. Dan kita pada siang hari ini akan berdiskusi, berbincang-bincang secara santai, tapi tentu dengan substansi yang tetap serius di dalam program Authors Forum yang merupakan salah satu program di rangkaian Jakarta International Literary Festival. Dan seperti yang sudah disampaikan, untuk tahun ini kita punya tema besar, yakni bagaimana our city in their world, citizenship, urbanism, and globalism. Dan terkait dengan hal itu, untuk forum pada hari ini kami juga akan mendiskusikan terkait bagaimana 1001 pulau itu semakin global, tetapi di satu sisi ada kontradiksi semakin terpisah, dan itu menjadi renungan kami ketika memikirkan tentang baik itu ruang dan bagaimana ruang itu terbentuk dan interaksinya. Dan tentunya jika kita merenungkan bagaimana cakrawala kehidupan kita sesungguhnya, itu amat sangat dibentuk oleh lautan, bahwa samudera itu mengisi sejarah kemanusiaan kita, sastra, nyanyian, kidung, pemukiman, bahkan sistem religi kita itu sangat terpaut oleh lautan. Jika samudera itu kita menilik dari akar Sangsekertanya yang juga bisa dimaknai, bisa diinterpretasikan sebagai suatu kesatuan atau suatu totalitas yang meliputi segala-galanya. Namun
dewasa ini juga di satu sisi lautan kita itu adalah saksi berbagai macam problem kemanusiaan, dari soal ketimpangan, dari soal konflik dan kekerasan. Bahkan sekarang kita tengah menjalani suatu masa, suatu ambang katastrof dikarenakan perubahan iklim yang pasti mengubah bagaimana kita memaknai ruang dan gagasan politik sosial ekonomi kita, di mana percakapan itu akan menjadi amat sangat menarik jika kita memasukinya dari alam imajinasi dan alam pikiran para seniman. Dan pada siang hari ini kita memiliki kesempatan berharga itu. Kita akan mendengarkan dari para seniman, narasumber yang merupakan seniman. Telah hadir di sini Kak Tita, selamat siang Kak Tita, lalu ada Mas Irwan, selamat siang, dan tentunya ada Titiso. Hi Titiso, how are Hello. you? Hopefully healthy. Yes. Great. Healthy and Great. quite energetic. Yeah. Tentunya banyak sekali cerita dan cerita yang akan disampaikan oleh para narasumber melalui karya seni mereka. Maka untuk kesempatan yang pertama kami akan mempersilahkan kepada Kak Tita Salina dan juga Mas Irwan Ahmed untuk menyampaikan presentasinya. Namun sebelum itu Kak Bimo mau memberikan ringkasan sedikit tentang apa yang sudah disampaikan, silakan. Okay. Greetings, Titiso. My name is Bimo. I'll be your interpreter today. So I'm going to summarize what was said by our moderator, Mbak Saras Dewi. So right now so the theme is our series, the civilization, the urbanization and globalizations, 101 islands. We are getting globalized every day, but we are getting more divided every day. So we going to talk about spaces and the interactions and how the sea has become for thousands of years, has become a source of our music, literature, livelihood, and also our religion identity. So the ocean is a union, is a totality that covers everything, but the ocean also becomes the witness of the issues in humanity, in disparity, conflicts, and also because we are on the verge of catastrophic with the climate change. We need to talk about everything. We need to start conversations on politics, on social, and it's going to be interesting to see how we address these matters from the mind and in imagination of the artists, of the poets, and also from the writers. And that's why we are here to have these conversations. And before we start, we're going to we're going to give this microphone to Tita, Mbak Tita Salina, and Mas Irwan Ahmed to provide us with their presentation. Thank you, Mas Bimo. Time is yours, Kak Tita and Mas Irwan. Yes. Selamat siang kawan-kawan. Bagian pertama saya akan banyak cerita sedikit untuk latar belakang apa yang akan dipaparkan dalam film durasi kurang lebih 18 menit mungkin. Karena mungkin daripada banyak berbicara, film lebih banyak visual yang bisa dilihat. Kemarin saya baru menghadiri sebuah festival luar biasa, bukan di gedung ini tapi di tengah laut. Jadi ada satu acara di Jakarta Utara di mana nelayan, terutama nelayan tradisional, mereka menyembelih kerbau sampai putus, sampai nyaris putus. Bukan banteng ya, kerbau. Lalu kepala kerbau itu dilarungkan ke laut sebagai sebuah persembahan. Ada kekuatan lain yang harus dinegosiasikan oleh mereka. Nah, saya pikir
ini menjadi satu hal yang mendorong kita sejauh apa sebetulnya narasi mitologi itu bisa mengglue atau membinding kita sebagai bangsa yang sangat diverse dan punya common goal yang sangat berbeda dan variatif gitu. Sayangnya waktu kecil saya tidak banyak membaca gitu, lebih banyak di doktrin ya sebenarnya. Parahnya doktrinnya dua gitu, satu doktrin negara, dua doktrin agama gitu. Dan itu tuh bikin bolong di sini ya, nggak bisa dihapus gitu. Mending membaca tapi dihafal. Coba saya delete nggak bisa karena itu kita seperti dikutuk dengan memori ya. Itu seperti permanen gitu, sila-sila gitu, ayat-ayat tuh nempel gitu. Mau dihapus gimana pun nggak bisa, aneh banget. Tapi mungkin kalau saya tua, Alzheimer itu akan hilang. Amit-amit ya. Salah satu cara untuk mengisi kekosongan itu adalah dengan membuat karya seni, dengan konsisten mencoba menggali pertanyaan terbesar kita tentang identitas, tentang apa sebetulnya urgensi umat manusia sekarang gitu, kerentanan dan mungkinkah kita sebetulnya sedang menghadapi periode yang bisa diatasi oleh kita, oleh umat manusia, tapi dalam bersamaan memang saya skeptik bahwa orang-orang yang mengambil kebijakan itu berada dalam state of political will yang baik gitu. Itu mungkin bukan hanya di sini ya, apalagi ada populisme dan lain sebagainya. Tapi tanpa panjang lebar, mungkin kita putar saja filmnya. Sebenarnya enak kalau ini bisa redup sedikit ya. Agak didim sedikit ya. Oh iya, sambil terjemahkan. Oh boleh silakan, sambil menunggu ya. Sambil menunggu. So yes, greetings to the audience online and also to our audience here. Mas Irwan also said that I would like to provide a little of background of the movie that's going to be played. It's going to be screened. It's going to be 18 minutes, but I think the visual is going to be much stronger than rather than to have us simply talk about it, discuss about it. So I just attended this very fascinating festival the other day, not here, but in the middle of the sea in North Jakarta, where the traditional fishermen, they made an offering. They cut the head of a water buffalo, not a bull, but a water buffalo. They almost cut the head off, and they offered the water buffalo to the sea. So this is the sign of acknowledgement and also as a negotiation to the higher power. So this also the narration, mythology narration is very necessary because as a nation, as a country, we have all kinds of common goals. We have we are so diverse. But I would like to share a little bit about my childhood. I've been indoctrinated in my childhood. So with the doctrines from the states, the doctrines from the religion, so I didn't read in my childhood. I memorized. So it's all embedded in my head. So it's really, I cannot get rid of it, the indoctrination. So I need to fill in that void. How I feel in that void? By doing this work of arts. I believe by doing this work of arts, we can address the issues of identity. I believe that sometimes we are in the time that we can provide solutions, but I don't think that the politicians have this stake of the correct stake of political will, if you may, to address these issues that we are facing. So, ladies and gentlemen, due to the message for immersiveness of the audio and visuals, we will be sitting over there for a while, so all of you can watch it with immersiveness. Okay.
Garuda, kendaraan Sang Wisnu, memiliki musuh abadi, yaitu naga. Mereka bertarung, saling bunuh, mengadu strategi antara satu dan lainnya. Apakah perseteruan ini merupakan simbol persaingan abadi dua raksasa demi memperebutkan hegemoni di Asia? Saling dorong tak dapat terhindarkan saat ratusan Unjuk rasa mahasiswa yang menolak kedatangan memaksa TPA masuk Cina ke kantor Gorontalo bupati dihadang dilakukan petugas. oleh puluhan mahasiswa di kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa meminta kepada DPRD Provinsi Gorontalo untuk menolak kedatangan tenaga kerja asing yang rencananya akan bekerja di PLTU Kabupaten Gorontalo Utara. Mahasiswa menilai kedatangan TKA di Kabupaten Gorontalo Utara ini berpeluang akan menutup lapangan pekerjaan dari tenaga kerja lokal Gorontalo. Pekerjaan TKA ini kan masuk ke Gorontalo harus dengan modifikasi yang ditempatkan pada porsinya. Misalnya saling serang tak dapat terhindarkan saat ratusan mahasiswa yang memaksa masuk kantor bupati dihadang petugas. Mahasiswa mencari Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, menuntut untuk menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Cina. Jika TKA tidak dipenuhi, mahasiswa berjanji akan terus dimasa dengan masa yang lebih banyak. Skenario untuk menyelamatkan Jakarta dirancang dengan melibatkan para ahli dari seluruh dunia. Tapi desain yang paling epik adalah membentengi megacity yang sekarat ini dengan konstruksi berwujud Garuda. Bentangan sayapnya menghubungkan sisi barat dan timur dan dipenuhi barisan gedung-gedung pencakar langit khas imajinasi modernitas Asia. Indonesians has the symbol of the eagle, or in Indonesian's language we call that one as Garuda. So that's why all of this NCICD design, the shape is like Garuda. So this iconic design that now we are developing together with the help of the Dutch consultants, yes, I think would define the future of Jakarta. Pak, tunggu. Saya kok tidak setuju kalau bentuk mega infrastruktur ini adalah Garuda ya. Dari bentuk rancangannya aja jelas tidak proporsional. Tidak terlihat punya kepala. Maaf, lehernya kok seperti dipenggal. Bukankah Garuda seharusnya punya paruh kuat yang sanggup mencabik naga? Apakah ini Garuda yang mengalami mutasi genetika? Setelah berbicara dengan Belangkas, dia memberikan sebuah isyarat untuk membuat kepala Garuda yang hilang. Tapi dengan apa? Dan seperti apa rupanya? Akhirnya pada suatu senja, saya menemukan jawabannya. Sebagai orang kepulauan,
izinkan saya menceritakan bagaimana upaya membentuk kepala untuk tembok laut Garuda. Saya menemukan pulau tenggelam, pulau yang terancam kenaikan permukaan laut, pulau untuk pengungsi, pulau dari sampah plastik, pulau penjara ekstremis, dan pulau-pulau buatan. Pulau Ubi Besar. Semua penduduknya pindah akibat abrasi parah dan serangan nyamuk di tahun 1954. Sekitar tahun 80-an, penambangan pasir untuk pantai buatan dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengikis habis Pulau Ubi. Ada satu kisah sedih. Seorang pejuang kemerdekaan, Kartosuwiryo, pemimpin pemberontakan DITII. Dia dihukum tembak mati di pulau ini pada tahun 1962. Makamnya turut tenggelam bersama pulau, namun ideologinya tetap menghantui. Pulau-pulau lainnya memiliki nasib serupa seperti Nirwana, Lusi, Tala, Dapur. Pulau-pulau di Kepulauan Seribu ini sudah tenggelam lebih dari 1 dekade, menyisakan menara penanda seperti batu nisan, reruntuhan bangunan tempat nelayan menambatkan perahu, atau dulunya menjadi tempat penyu bertelur. Pulau Bidadari. Di abad ke-17, pulau ini dikenal sebagai Pulau Sakit, menampung penderita kusta yang mewabah di Batavia. Pesakitan diasingkan ke pulau ini untuk mencegah penularan. Sejak tahun 1970, berubah nama menjadi Pulau Bidadari dan resort pribadi di mana publik, terutama nelayan lokal, tidak diizinkan untuk masuk. Pulau G. Sebuah pulau buatan yang ditinggalkan membusuk. Ratusan juta meter kubik pasir terlanjur ditambang untuk menguruk laut membentuk daratan. Karena saat ini infrastruktur berselera global sedang booming, sehingga pasir menjadi sumber daya alam kedua terbanyak dikonsumsi setelah air. Tuh ada suara. Biarnya langsung totot aja. Pulau ke-1001. Saya membuat pulau ini dari sampah yang berserakan di Teluk Jakarta, dibantu nelayan Kali Adem di Jakarta Utara. Bersama-sama kami menderek pulau tersebut ke gugusan Kepulauan Seribu dan mengapungkannya di sana. Pulau Buru. Pada masa Orde Baru, pulau ini adalah tempat untuk menampung dan memenjarakan ribuan tahanan politik, seniman, penulis yang mendukung gerakan komunis. Penjara Pulau Buru sudah ditutup pada tahun 1980 dan lebih dari 12.000 orang telah menjalani kerja paksa dan hukuman kejam tanpa pengadilan di sana. Pulau Lusi. Lahir dari semburan lumpur dari perut bumi yang tidak berhenti sejak tahun 2006 dan mengendap. Nama Lusi berasal dari lumpur Sidoarjo.
Bencana buatan manusia akibat gagalnya pengeboran gas ini telah memusnahkan puluhan desa, ratusan ribu orang harus mengungsi, ribuan hektar lahan padi dan tebu hancur, dan ribuan ternak mati. Kenangan kampung halaman hilang, tergantikan dengan narasi pulau baru berupa hutan mangrove yang hijau. Pulau Galang terletak di bagian selatan Pulau Batam, pulau yang berseberangan dengan Singapura. Di periode 70 hingga akhir 90, pulau ini menjadi kamp pengungsi orang Vietnam yang dikenal sebagai manusia perahu. Meninggalkan tanah kelahiran karena perang saudara, dan mereka ditampung sementara di Pulau Galang, menunggu penentuan status pengungsi dan suaka ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara di Eropa. Sejak COVID-19 sampai di Indonesia, pulau ini menjadi lokasi rumah sakit khusus COVID-19, memprioritaskan buruh migran yang kembali dan harus dikarantina atau dirawat. Pulau Bangka dan Belitung. Bangka berasal dari bahasa Sanskerta, Vangka, yang berarti timah. Pulau ini dulunya sangat kaya dengan timah, bahkan sudah dieksplorasi sejak abad ke-7. Timah telah dimanfaatkan dari awal mula alfabet hingga sekarang di era teknologi coding. Saat ini, harga timah dunia tidak setinggi dulu. Eksploitasi berganti menjadi penambangan pasir, yang salah satunya digunakan untuk membuat pantai asri berpasir putih yang ditanami pohon-pohon kelapa di sebuah kompleks perumahan mahal yang dibangun di atas tanah reklamasi. Pulau Sebangka, di dekat Selat Malaka, punya nasib serupa. Pasir di pulau-pulau kecil seperti Pulau Sebangka ditambang secara masif dan tidak terkendali. Pulau Nusa Kambangan ditetapkan sebagai pulau penjara pada masa penjajahan Belanda. Diperuntukkan bagi para penjahat, pelaku kriminal kelas berat. Fungsi pulau penjara ini berlanjut setelah kemerdekaan Indonesia. Selama rezim Orde Baru, ratusan tahanan politik turut dipenjarakan di sana. Sekarang, teroris atau orang yang dianggap ekstremis dipenjarakan di sana, termasuk para koruptor dengan kasus serius. Hanya saja, maling uang rakyat ini memiliki fasilitas penjara seperti hotel bintang 5. Akhirnya, kami sepakat untuk membuat tempat penampungan bagi pulau-pulau sengsara ini. Letaknya tidak jauh dari tempat tinggal saya, di Teluk Jakarta. Sebuah kepulauan baru. Kami menyebutnya Nusa Sengsara. Kepulauan yang berbentuk kepala naga dan sangat sempurna untuk melengkapi badan Garuda Seawall yang tak berkepala seperti terpenggal. Oh miring ini. Pembalasannya si Pitung ini, pembalasan si Pitung. Ucil yang punya wilayah nih. Jakarta Utara. Duh, tahan aja di depan. Itu terbang. Ini Rustam naik ke gagangnya terbang gitu loh. Terbang.
Oh, ram langsung apa? Buat stretching dulu bisa. Coba siapa? Saatnya tiba pada satu zaman di mana kita lebih banyak menanam manusia daripada menanam pohon. Pemulihan ekonomi masih menjadi mimpi panjang. Perubahan iklim bumi membuat Jakarta berkejaran dengan waktu sebelum tenggelam menjadi Atlantis berikutnya. Dalam menghadapi masa-masa krisis dan penuh ketidakpastian, kita harus memenggal tumbal. Apakah pengorbanan ini untuk menyelamatkan Jakarta atau merayakan kedatangan era katastrofi di dunia? Hanya Belangkas yang tahu jawabannya. Oke, kita berikan tepuk tangan ya atas karya dua seniman, duo seniman Kak Tita dan Mas Irwan. Tadi sepanjang kurang lebih 18 menit ya Mas Irwan ya. Mungkin bisa cerita dikit aja semenit 2 menit tentang proses itu sebelum kita masuk ke Titiso. Kak Tita ya. Silakan. Iya, golok atau pas di 1001 pulau plastik itu Kak Tita tiduran ya, rebahan di situ kan. Iya. Atau goloknya itu golok apa itu Kak? Terbuat dari Itu golok beneran. Golok beneran. Ya, Oke. Nama pembuatnya Empu Didi Tarmidi. Empu? Empu Didi Tarmidi. Empu Didi Tarmidi. Iya, tinggalnya Jatiwangi. Oke. Gimana tuh Kak? Cerita sedikit prosesnya. Sebenarnya sih ini proses awalnya itu dari tahun 2018 kita ada rutin berjalan di pesisir utara, sebenarnya Jarah Utara kita nyebutnya. Jadi dari sisi barat Jakarta ke sisi timur Jakarta gitu. Perlahan gitu kita melihat apa yang terjadi di sana gitu kan, masalah ekologi, masalah sosial, kemiskinan dan lain-lain. Terus ini salah satu yang mengendap gitu, yang mengendap dari hasil perjalanan kita selama hampir 4 tahun depan ya tahun ke-5. Tentu banyak yang kita temui dan juga banyak yang kita kenal gitu selama pengalaman itu. Dan dalam prosesnya sih kita banyak banget dibantu gitu dengan warga pesisir di Jakarta dan juga di luar Jakarta, di Tangerang gitu. Warga itu udah jadi kolaborator
berkeseniannya ya. Jadi mereka juga ikutan juga kerjasama ya dalam membentuk karya seni itu. Kayaknya dalam setiap karya-karya dari masa pulau plastik itu, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Oh, yang 1001 itu udah 7 tahun yang lalu. Oh, lama ya. Iya, cukup lama. Jadi ini semua dari keresahan krisis lingkungan yang terjadi ya, Kak Tita dan Mas Irwan. Memang kami selalu berdiskusi tentang bagaimana caranya bisa mengkomunikasikan, tetapi tidak hanya dari sisi fakta empirik tentang perubahan iklim atau problem lingkungan hidup, tetapi juga bagaimana sisi emosi dan juga kemanusiaan kita di saat menghadapi krisis lingkungan hidup. Terima kasih, pasti banyak sekali yang akan bisa kita gali, namun tentunya kita akan berlanjut ke Titiso, tapi sedikit saja silakan Mas Bimo, singkat aja silakan. Okay, I'm gonna summarize the discussion by Mbak Tita and Mbak Saras. So actually the dagger that you saw, the giant dagger, it was a real dagger made by Empu Didi Kamidi. So it was the process began since 2018 when we made a regular visits to the coastal area of Jakarta from the west side all the way until the east side, and we discovered a lot of problems, ecological problems, also social problems, and this is what really sinks in on us, that we met a lot of people, we receive a lot of assistance from the citizens of Jakarta, the citizens of Tangerang, and we made this art collaboration. So we worked together for 7 years to make these 1001 islands. So it really stemmed 2015 actually. So it really rooted in our shared concerns of the climate change, that not only we need to explore the empirical facts, but we also need to explore the emotional factors, the humanity factors of these problems. Yeah. Terima kasih Mas Bimo. So I remember my first time listening to Titiso reading one of his poem entitled Rai Lafaik, and I was so impressed by it, and I wonder what type of experiences have built that kind of sensitivity, especially when he said, I was born and grew up as Indonesian, adulting as Timorese, and I will die as Timorese. It's a very powerful line, and of course we are delighted to have you here today, Titiso, and we are excited to listen to your stories and your narratives, your poems even. So the time is yours. Hi, hello everyone. Can you all hear me? Yes. Thank you so much for this space, and also the video was really hard hitting, and to watch that what happened in Indonesia, and it's very similarity that happens a little bit in Timor, but it's not necessarily about reclaiming and those kind of stuff. But we still have sort of emerging as a country and try to develop and those kind of stuff. That's a problem we will face along the way. So I put together something, and I will go into the poems that mentioned by Lafayette. I will go into that, but I would like to highlight my focus on today. The forum is the title as a class, a traditional livelihood meets an emerging city. This is the broad topic, that broad theme that I put together, and also I put together 4 poems of my own in the presentation as well. The first one is Rai Lafaik. Before we go into that, I will read it, and I will we'll discuss more about that.
Raila Faik. They were born as Portuguese. They grew up as Indonesian. They will die as Timorese. I was born and grew up as Indonesian. I'm adulting as Timorese, and I would die as Timorese. They were born as Timorese, they grew up as Timorese, they would die as Timorese. Transitory steps in this crocodile-shaped land, common feeling of the burn of the sun, the smell of the ocean, warmth of cooler at night. That's where we will be laid. That's where we are going back. That's where we will be eaten. That's where we all belong. I am you, you are me. We are in this, in that, I give my all. But this is, as going back to our moderator's question, this is the poem by Raila Faik. Raila Faik means crocodile land, represented Timor. And this whole different generation, while writing this, I think of my two grandmas and elders in my village, and also at the same time my parents and uncles and similar age, and also my generation, and also the next generation after the independence. And it's an ode to Timor-Leste and this whole differences. I think going back to what was said earlier about the identity and how political identity and different, but somehow affect the culture. Culture changes in 4 different generations showed in their poems. But the whole idea is that at the end of the day, we are still on this crocodile-shaped land where we now call it our own Timor-Leste. So the whole process, it's hearing elders talking about their everyday life and during occupation, during invasion, and during our time, during the whole system for 24 years, and that changes. And now at the end, since we're independent, at the end, we are all will die as Timorese. So I was planning to actually open this Raila Faik poems for the forum before I go into little bit of the topics that I provided. So in relation to the poems, like most conflict countries, there are many things need to work through to establish itself to the vision that we imagine. So from the displacement of its people during the bitter history, slowly everything changes. Everything changed from livelihood, culture, infrastructure, and minds and way of thinking. So through it's been said over and over again, though it's been said over and over again about how the resiliency of Timorese people is really, really strong. No doubt about it. So many hardships that we have been through. Ironically, it's also fragile in the global in relation to illiteracy rate in Timor-Leste is above 70%. So it's pretty high. This is not to say that literacy is everything, but at least people have the ability to read, write, and form ideas from references are beneficial to one's own growth. So as an emerging country with its emerging city, the flashy infrastructure become dopamine or attractiveness for people to imagine as the only sign of growth and prosperity. Most infrastructure happens in the capital city with little and short efforts in providing good condition to the other municipalities. So we have 40 municipalities in the whole territory. More sadly,
the school take huge hit. In result, people flocking to the city of better opportunity, as they say, leaving behind their livelihoods in the village for a city dreams, no pun intended, which grounds in false pretenses and under unclear vision of how can a city or a country accommodate its own people. Urbanization turns into emigration to many parts of Europe looking for a better dreams, better opportunities. And the cycle of sad inceptions unravels right before our very own eyes. Pride, anger, disappointment, resentment, all bottled up in a little heart of ours to carry, waiting for the ticking time to slap the switch. And we don't know when, but all the pieces of sharp feelings molded into tiny razors, dream molded into another dreams, and another dream, which turn into dark little tunnel where there is no light at the end of it. Global pressure to build flashy infrastructure has cost the citizens their own livelihoods. Eviction happens in every corner of Delhi to please the idea that we need an investment, and this is part of it. But the question is, whose benefits are this displacement in the now sovereign state? Future dreams become displacements in cities' life dynamic where collectiveness has been plucked out and turned into competition. Caring for one another becomes so global that slowly pavement becomes bad and will be so unavoidable. And in turn, the finger becomes, let's say, guns to point and persecute the very condition resulted from the resiliency wrapped in fragility. So the whole question is, who will get the huge hit in this class? What sacrifices do we have to make? So this whole thought process contributed to my writings. I'm still emerging poets and artists to explore more, but this whole reality that around us and the condition that people live in, and also everyday thing that we experience becomes I guess that's for everybody, I think, becomes the main push to write these poems and stuff. And, yeah, and I have 3 more, but we can talk about more later on in the discussion. Okay, thank you, Titi. So let's give Titi a warm applause for a very touching poem. But Titi, so please allow us to translate the whole, just a part of your presentation, then we can continue. Silakan, Mas Bimo. Greetings, Titi. So I will try to summarize, to translate your presentation in bahasa Indonesia. Jadi puisinya bernama Rai Lafaek, ini artinya tanah buaya. Tanah buaya kita, karena Timor Leste itu juga dikenal sebagai tanah buaya, dan saya bacakan juga di sini puisinya dalam bahasa Indonesia, ini terjemahan bebasnya. Kita terlahir sebagai orang Portugis, mereka terlahir sebagai orang Portugis, mereka tumbuh sebagai orang Indonesia, dan mereka akan mati sebagai orang Timor. Saya lahir dan tumbuh sebagai orang Indonesia, dan saya dewasa sebagai orang Timor, dan saya akan mati sebagai orang Timor. Mereka akan lahir sebagai orang Timor, mereka akan tumbuh sebagai orang Timor, dan mereka akan mati sebagai orang Timor. Langkah-langkah transisi di tanah berbentuk buaya ini, perasaan bersama yang terbakar di bawah sinar matahari, dan bau laut, dan hangatnya udara di tengah malam. Disitulah kita akan disemayamkan, disitulah kita akan kembali, disitulah kita akan dikonsumsi, dan disitulah kita akan disitulah tempat kita. Saya, kamu, dan kita semua. Kamu adalah saya, dan kita di sini, dan saya akan memberikan semua yang saya miliki. Jadi ini
puisi tentang tanah buaya, Timor Leste sebagai tanah buaya, menggambarkan generasi-generasi berbeda. Saya pertama kali ingat tentang dua nenek saya, tentang orang tua saya dengan paman semua, dan kemudian saya juga membayangkan juga generasi Timor Leste ke depannya, generasi penerus Timor Leste, dan ini merupakan puisi ode terhadap Timor Leste mengenai identitas Timor Leste, identitas politis, perubahan budaya di setiap generasi, dan semua kita masih ada di tanah buaya ini, Crocodile Land. Saya juga menceritakan hidup dari para orang-orang tua, hidup nenek saya, nenek dan kakek saya di masa okupasi, di masa invasi selama 24 tahun, dan juga banyak sekali displacement, banyak sekali perubahan sejarah juga, dan ini menyebabkan perubahan juga dalam mata pencarian, dalam kultur dan infrastruktur. Memang tingkat literasi di Timor Leste itu sudah cukup tinggi karena banyak orang yang sudah diedukasi, 70% tingkat edukasinya, dan ini sangat penting sekali orang bisa membaca, bisa menulis, dan ini penting untuk manfaat ekonomi. Namun juga dengan semakin berkembang infrastruktur, siapa yang akan mendapatkan manfaat? Apakah kita ataukah orang yang akan berinvestasi, dan apakah orang berinvestasi itu negara-negara maju? Apakah mereka akan mendapatkan manfaat? Dan apakah rasa kebersamaan kita, rasa kolektif kita kemudian berganti dengan rasa-rasa kompetisi? Dan banyak sekali konflik-konflik yang ada, dan konflik-konflik ini yang membuat saya sebagai penulis puisi itu mendapatkan inspirasi untuk menuliskan puisi, dan ini pengalaman ini adalah perangkat utama saya dalam menuliskan puisi ini. Ya. Baik, terima kasih Mas. Oh, sorry. Can I just correct one? It's illiteracy rate is above 70. It's not literacy rate. Sorry. Yeah. Okay. So we are really, literacy rate is around 30 or 25. Just I think it wasn't really clear, so I just trying to correct that. Yeah. Sorry. My mistake. Sorry. No worries. Yeah, no worries. I think. Thank you. Yeah. Back to you. Thank you, Titiso. If I may ask, you said, and I remember when I saw you reading this poem in previous event, you also described the experience of trying to figure out one's identity after the independence, especially in a matter of language, and specifically, maybe you can tell us in specifically about literature and how poetry and maybe fiction helps try to emulate the kind of identity by the Timorese. Yeah. Thank you. I mentioned in the previous video about about the identity. Once in 2002 we gained independence, the question like what identity Timor is, so there is no we're still defined by ties, defined by national custom and other livelihood activities, and the popular what we call it popular culture as our identity. But some of those kind of culture, it's detached from the very life in the rural areas where the majority lives. So this whole and also in Timor we have more than 30 languages. So I speak 2 of them, and with Tetun as a national language, and also language from my hometown, Los Palos, as mentioned in my bio. So many different languages, so many different way to way of communicating, not necessarily in the language way, but how we kind of understand. I can really not empathize, but really connect with my own Los Palos people, even though we are all Timorese, but Los Palos people than other from districts, when we know that, oh, that person is speaking Fataluku. So
there is some jokes that we have in Fataluku where we cannot translate into another languages. So that becomes the question like, what is Timor really? What is the identity of Timor really? Since the independence, we post-conflict era, we many poems, not all but many poems talk about um, the hardship that they went through, like similar to Rai Lafayette, but it's all talking about um, similar things, not similar things in a way that they have a similar style, but sort of similar um, theme and topics in the poems. And in terms of literacy part, there are not that many diversity or many various uh, um, what do you call it? Various um, styles to actually explore from. So that begs the question of like, is that the identity? Then that is, but some people do things different way. How we categorize that when it comes to national identity. So it's still we're still as Timorese we're still trying to really define our own identity as like a national identity. Though we said that we have, but again going back to whole detachment from everyday lives, people in majority people in the rural areas, they don't feel the same as what identity put for. Yeah. So, Very interesting. Silakan Mas Bimo. Jadi izin saya juga akan terjemahkan lagi. Dari puisi-puisinya tadi itu banyak sekali menjelaskan tentang identitas dan betapa bahwa bahasa dan kesusastraan dan puisi itu bisa mengemulasi identitas, terutama dalam hal ini adalah bagaimana identitas Titiso sebagai orang Timor. Kemudian Titiso menjelaskan sejak merdeka tahun 2002, orang Timor memang sudah mendefinisikan mendefinisikan identitas mereka melalui ikatan, melalui budaya nasional, mata pencarian dan juga pop culture atau budaya populer. Namun kadang budaya ini jauh tidak ada detachment atau tidak memiliki keterikatan sama sekali, terpisah dengan budaya yang ada di daerah pedesaan, daerah rural. Di Timor Leste sendiri sekarang ada 30 bahasa. Titiso bisa 12 dari bahasa itu, termasuk Tetum juga. Tetum adalah bahasa nasional di sana dan juga bahasa-bahasa daerah yang lain. Dan ini adalah cara untuk berkomunikasi, untuk terhubung dengan warga Timor Leste lainnya. Juga kadang-kadang ada kelakar atau joke yang tidak bisa diterjemahkan ke bahasa lokal atau bahasa dialek. Jadi apa itu Timor? Itu setelah merdeka memang banyak sekali puisi-puisi yang tidak hanya menjelaskan tentang penderitaan yang dilalui, namun juga menjelaskan kesamaan-kesamaan. Ada banyak sekali tema dan topik yang sama, juga banyak sekali keberagaman. Namun intinya kata Titiso, identitas nasional masih didefinisikan, masih dalam proses untuk didefinisikan di sana, dan adanya detachment atau adanya jarak antara masyarakat pedesaan dan masyarakat urban itu juga salah satu menjadi problematikanya. Baik, terima kasih Mas Bimo. Titiso, we still have a couple of minutes. Do you want to read another poem or before we go to Q&A with the audiences? for sure, yeah. Yeah. I will read this poem next. Am I sharing my screen? I'm sorry. So
Okay. Here it comes. So this poem titled Nal. Nal is one of the two languages that I speak. My mother tongue, Fataluku. Nal means mother or Ibu. So this is, I guess again, I will read it and I will talk about it. So in the corner of the frame, she's working hard. It seems like a money game. She can only take part. Good luck, she said. It's not working here. I'm running out of it. My skills betray me. Am I cut out for this? Maybe. But I know what I need to work on. Hopeful side for the future. I can only grasp little what she does, entertain myself with her crafts, find clarity in contrast, the comfort in the endless chase. Okay, thank you. So about this poem, I saw my mom weaving ties. So ties is one of the traditional clothes, traditional cloth. So she's a weaver too. So she was weaving it, and I took picture, and it's so beautiful. She was doing her crafts and those kind of stuff, and I think to myself like, this is my mom doing that crafts. I love that craft. There's beauty in it, but I know nothing about it, you know. So in the traditional gender roles, only women in Timor can weave the ties. But I was just thinking like, taking away gender roles and stuff, if this is a craft, then it becomes the question for me to actually think like, maybe I could learn, or the questions like, should I learn or should I just appreciate her production or her crafts, and which it's just a matter of time, that culture of weaving not necessarily go away in a way, but it's going to be waning and vanishing a little bit and becomes other new entire culture of living in the coming future. So this whole question of the continuity of what elders do for their livelihood, how to sustain their lives, and becomes art, become craft, but how can we continue to do that when mostly I myself is a critic for myself. Mostly it's I'm only watching what they do, but not doing what they do. So, and this is for my mom. So thank you. Wow. Let's give a warm applause for Titiso and his mom and her lovely skill of weaving. But let us hear from Mas Bimo about the translation. Allow me to butcher your work one more time. Let me share the screen. Jadi perkenankan saya menerjemahkan terjemahan bebas. Jadi ini Nail artinya ibu dalam dialek setempat. Jadi di ujung kerangka beliau bekerja dengan keras. Tampaknya ini hanya permainan uang yang hanya beliau bisa lakukan. Selamat bekerja, beliau berkata. Tidak berguna di sini dan saya sudah kehabisan dan keterampilan saya tampaknya mengkhianati saya. Apakah saya bisa melakukannya? Apakah saya mampu melakukannya? Mungkin. Namun saya tahu apa yang saya harus lakukan ini demi masa depan. Saya hanya bisa sedikit memahami apa yang beliau lakukan dan hanya bisa melakukan sedikit dari kerajinan yang beliau lakukan dan menemukan kejelasan dalam kontras dan bisa menemukan kedamaian, kenyamanan dalam pencarian yang tanpa henti ini. Jadi ini adalah puisi ini tentang ibu beliau, Ibu Titiso yang memiliki kemampuan kerajinan melakukan tenun tradisional,
tenun beliau sangat indah sekali, karyanya sangat indah sekali. Namun tidak semua orang bisa melakukan itu. Biasanya hanya perempuan yang bisa melakukan kerajinan itu. Inilah kadang-kadang Titiso bertanya kepada dirinya, saya perlu tidak belajar kerajinan ini, saya perlu tidak belajar untuk menghasilkan karya ini, atau saya hanya mengapresiasi saja karya ini. Apakah nanti kalau tidak saya lestarikan, mungkin karya ini akan bisa mungkin tidak punah, namun akan memudar di masa yang akan datang. Jadi ini adalah pertanyaan keberlanjutan dari mata pencaharian kerajinan dari para ibu-ibu, orang tua, dan pertanyaannya apakah saya melanjutkan atau saya menonton saja, seperti itu. Menarik sekali. Terima kasih Mas Bimo. Tentunya teman-teman di sini kita kasih aplaus untuk semua pembicara dan Mas Bimo juga loh yang juga melakukan menerjemahkan sastra langsung. Luar biasa. Teman-teman pasti banyak sekali pertanyaan yang ada di benak saat ini, dan inilah kesempatannya kita bisa langsung tanya ke Katita, ke Mas Irwan, ke Titiso. Khususnya tadi kita dengarkan cerita dari ragam pengalaman dunia kultural yang berbeda-beda, tetapi punya satu kekhawatiran yang sama. Tadi Titiso menyebutnya sebagai tekanan global untuk selalu membangun ya, dan infrastruktur mega proyek. Tadi Kak Tita dan Mas Irwan merangkumnya dengan mengatakan nusa sengsara. Itu beberapa hal yang sebenarnya adalah concern utama dari kegiatan kita pada siang hari ini, bagaimana membicarakan masyarakat komunitas kita khususnya terkait dengan bagaimana munculnya pembangunan dan yang dikatakan sebagai emerging cities, kota baru. Apa yang terjadi di balik itu? Nah, itu yang menarik kita gali dari para seniman ini. Jika teman-teman ada pertanyaan boleh langsung tunjuk tangan. Di tengah sudah ada satu, ada lagi. Baik, silakan Mbak bisa maju ke sini. Sudah disiapkan mikrofonnya. Oh, mau duduk aja, Bapak. Mohon maaf. Bisa dibantu, terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Silakan. Mbak boleh menyebutkan nama, asal ya, dan silakan pertanyaan. Nama saya Melisa dari Jakarta. Saya selalu tertarik pada karya-karya yang punya keberpihakan pada korban, bahwa negara punya dosa pada sebagian masyarakat, dan pembuat karya adalah mediator yang ingin meluaskan gagasan-gagasan pada dunia soal dosa-dosa tadi. Masalahnya adalah untuk bisa meluaskan gagasan pada masyarakat umum, kita tak bisa lari bahwa ada yang namanya dunia industri gitu. Soalnya jika kita tidak lewat pintu dalam tanda kutip industri, karya akan sulit luas di masyarakat. Sedangkan kalau kita melewati pintu itu, akan ada kesempatan sampai akhirnya kita melukai karya, dan karya akhirnya jadi komoditi sentris gitu. Tetapi dilemanya adalah bersikukuh pada cara-cara ideal untuk apa yang kita yakini gitu, berkemungkinan juga mempersempit penyebaran pada segmen-segmen yang terpusat di orang-orang yang itu-itu aja gitu. Kalau dari sisi pembuat karya ini pertanyaannya general, jadi bisa dijawab oleh siapa saja gitu. Menghadapi dilema-dilema seperti ini bagaimana sih? Terima kasih. Makasih Melisa. Melisa seniman? Belum. Oke Melisa, nanti kita tanya ya ke para narasumber. Teman-teman ada lagi yang lain? Kalau sambil nunggu nih ya, mungkin sambil nunggu Mas Bimo translate untuk Titiso. Okay, Titiso, this is Melisa from Jakarta. So I've always been interested and passionate about taking sides to the sides of the victims, and I believe that the artist can become a mediator to highlight the sins of our government. The artist can mediate the resolutions to address these sins of the government. But I think to raise the ideas or to mediate the problems, we need to enter the industrial work, so to speak. Because it's going to be difficult for the work of art if we do not enter this industrial work.
But entering the industrial world or entering this gate, it means that it will harm the purity of our work. It will make our work to become commodity centric. So, but without doing this, it will only narrow down our segmentations. We only going to distribute our works to the same people. So, how are we going to deal with this dilemma? So, yeah. So we're going to move on to the next question. Yeah. For the second question, not yet. Okay. So, okay. Silakan Bapak memperkenalkan dirinya ya. Saya Ari dari Bandung. Pertama Ari? ada Pak Ari? Ya. Saya ada pertanyaan untuk Tita dan Irwan. Pertama saya sebagai orang di abad ke-21 yang wawasan geografisnya buruk, saya kira bukan saya sendiri gitu ya. Tadi agak membingungkan ketika saya melihat Kepulauan Seribu di sebelah utara Jakarta dijadikan satu arkipelago dengan Pulau Galang, dengan Pulau Buru, dengan Sekambangan dan Bangka Belitung gitu ya. Mohon dielaborasi lagi gitu ya, si keputusan untuk menggabungkan itu semua dan bagaimana menentukan bahwa arkipelago yang disajikan di sini adalah itu dan tidak termasuk yang lain gitu, yang mungkin yang lainnya yang sengsara juga gitu, bahkan termasuk Pulau Lucy yang bukan di laut sama sekali gitu, yang tidak terlalu jelas tadi di filmnya. Kemudian pertanyaan keduanya adalah, itu pulau sampahnya sekarang ada di mana? Itu misteri buat saya karena di filmnya tidak ditunjukkan what happens next gitu. Saya khawatir kalau masih ada di tengah laut gitu. Maksudnya khawatirnya beneran. Yang kedua, I would like to ask Titiso whether I was wondering if you could elaborate more on the contention that you have in yourself as in the first poem. It seems that national identity is quite important, but in the second poem, it seems that while you feel a belonging to this new nationality, as you say, in the middle of your life, in the second poem, it seems that you feel alienated from something that is literally close to home, and that right. So I think that's a bit of an irony, something that's constructed politically. It's easier for you to feel that you belong, and it's more difficult for you to feel that you belong to something that's very, like, literally at home, you know, with your mother. That's it. Thank you. Terima kasih, Mas Ari. Silakan, Mas Bimo. Langsung untuk Titis. Oh, mungkin nggak perlu di bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu ya? Ya, oke. Karena waktunya kayak epet banget. Saya ingin memastikan teman-teman bisa dapat kesempatan interaksi dengan para narasumber. Ada lagi? Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kami akan mempersilahkan Kak Tita dan Mas Irwan dulu untuk menjawab tadi tuh pertanyaannya. Melisa, kira-kira gimana kalau keberpihakan tapi di satu sisi ada industri, karya itu kalau dikomodifikasikan gimana? Silakan. Oke, Melisa bahasanya bagus sekali ya. Saya dengarnya aja langsung punya struktur yang bagus. Mungkin mohon maaf keren kalau saya ngebalesnya masih kacau balau gitu. Kalau dari kami, skala kita bukan industri. Kita sebagai seniman hanya berdua gitu ya. Jadi nggak mungkin untuk upscale ke industri. Kita 4 dan kita tahu bahwa jaringan industri itu punya goals yang beda dengan kita. Emang ini satu pertaruhan karena apa? Karena kalau kita memang dalam tanda petik mencoba menjawab beberapa ekspektasi stakeholder, entah itu institusi atau industri, maka akan muncul hal yang bagi kita ini racun ya. Jadi self-censorship. Self-censorship ini buat seniman menurut saya salah satu cara paling efektif untuk menumpulkan intuitif ataupun kita punya invisible wall untuk bisa mengeluarkan apa ekspresi kita yang ingin kita pernyatakan gitu ya. Jadi salah satu tantangan dari kami ya bagaimana supaya membuat ekosistem
berkesenian kami tersupport walaupun kecil gitu. Nah mungkin itu salah satu strateginya pada akhirnya memang harus bernegosiasi, tapi kita juga nggak mau juga istilahnya statement kita nggak bisa muncul gitu. Akhirnya kita sama Tita punya kayak semacam terms, kita menyebutnya polite subversive. Jadi subversive yang santun. Jadi sebetulnya polite. Polite. Jadi kayak agak-agak baik tapi sebenarnya nusuk sih dari belakang. Bandel. Gitu. Tapi ya itu tadi karena kita ingin coba ini bukan negatif ya, bisa aja dibilang negatif. Tetapi kadang-kadang ada sistem memang yang harus kita hack gitu untuk bisa mencapai apa yang mau kita raih dalam setidaknya frame artistik dan ekspresi kita. Mungkin itu sih ya kalau Mas Irwan, Kak Tita, setiap kita mikirin tentang sastra terlibat, sastra bergerak atau seni yang punya pesan-pesan sosial yang kuat, bagaimana tadi kalau Mas Irwan menyebutnya santun tapi punya sebenarnya sejatinya di dalamnya itu punya pesan perlawanan yang kuat ya. Tadi kan Melisa bertanya bagaimana cara menegosiasikan itu. Tapi kalau dari saya nih menyambung dari Melisa, jika ada resistensi atau bagaimana respon yang Kak Tita dan Mas Irwan selama ini harapkan dengan menghadirkan karya yang menurut saya karena saya mengikuti karya Mas Irwan dan Kak Tita, ekspektasinya adalah galak gitu ya. Tetapi juga tentu ada pesan tadi gimana caranya ada kepekaan yang terbangun gitu khususnya soal lingkungan hidup. Gimana respon dari Kak Tita dan Mas Irwan? Gimana ya, sebenarnya kita kebanyakan kalau jujur aja sih Mbak, jadi kita intuitif sebetulnya, kita hampir seperti jamming gitu. Terkadang mungkin juga sama dengan Titiso ketika membuat kata kan juga tidak punya satu desain ya, tetapi ada stimulasi di sensorik kita terpapar gitu, dan akhirnya kita bisa memunculkan sesuatu. Misalnya hal yang paling sangat sulit buat kita adalah misalnya paling sederhana melihat akumulasi sampah yang sedemikian besar di laut gitu misalnya. Ya kita perlu 2 tahun untuk menerima kenyataan bahwa kita nggak mungkin bisa bersihin sampah itu. Mungkin bisa saya pungut sih, tapi mungkin seumur hidup setelah saya mati itu sampahnya nggak beres juga. Dan pada akhirnya muncul gimana kita buat semacam reflektif yang ada humor gitu. Terus juga ada pembelajaran, ada goals, dan buat kita setidaknya mungkin kita mengalami perasaan yang dreamy ketika mengapung seorang diri di pulau plastik gitu. Mungkin ya pada akhirnya ini tentang personal gitu. Tapi saya pikir inspirasi-inspirasi besar itu biasanya memang muncul dan terbetik dari ketika ada entah itu seniman atau puisi ataupun apa yang mencoba bermain di wilayah abu-abu dan menekan nilai-nilai norma sosial yang cenderung sangat normatif sekarang gitu. Mungkin Mas Irwan, kita mungkin Kak Tita langsung ke pertanyaan Mas Ari ya, supaya nanti setelah ini dengan Titiso tadi kan pertanyaannya proses selain elaborasi proses artistik juga, tetapi ada semacam gagasan ya, kenapa arkipelago yang di Kepulauan Seribu itu imajinasinya ruang-ruangnya terdiri atas pulau-pulau yang Mas dan Kak udah pilih gitu. Secara apakah supaya ada suatu pesan politis di baliknya atau apa yang membuat bentuknya sedemikian rupa? Lalu yang kedua tadi, pulau sampahnya sekarang di mana? Sebenarnya sampahnya itu kalau dibersihin juga ya tentu mungkin bisa disingkirkan, tapi mikroplastik udah dalam diri kita ya sebenarnya, itu kan kekhawatiran yang paling besar sekarang. Tapi pulau sampahnya itu physically sekarang ada di mana? Kalau yang dibentuk secara ya karena kelalaian manusia kan sekarang banyak sekali ya pulau sampah di mana-mana sebenarnya. Silakan, itu 2 dari Mas Ari. Ya, aku jawab yang kedua dulu ya. Jadi si pulau sampahnya sih sebenarnya sudah terurai. Jadi pinginnya sih saya permanen. Jadi itu pengen saya miliki gitu. Cuman
apa saya sempat bertanya juga dengan notaris ya, dengan pengacara apakah mungkin gitu saya memiliki itu secara legal gitu. Tapi ternyata itu iya punya pulau beneran di laut dan bersertifikat dan saya bisa tinggal di sana. Tapi ternyata itu memakan biaya cukup tinggi dan juga kompleks lah, cukup kompleks gitu dan mungkin gagal gitu di tengah jalan. Akhirnya ya kita memutuskan untuk diuraikan lagi gitu, kita tarik ke darat gitu, terus ya kita buang ke TPA. Mungkin sekarang ada di Bantar Gebang sekarang sih ininya. Tapi sebenarnya si konsep secara fisik dia memang sudah terurai, tapi secara konsep sebenarnya si project ini, si Pulau ke-1001 ini sampai sekarang gitu, dari pertama saya membuatnya dari 2015 sampai tahun depan gitu, itu keliling sih sebenarnya. Jadi itu ada institusi gitu kan, nggak cuma ada di Indonesia, jadi ada di beberapa negara gitu, di Eropa dan juga di Amerika, Asia gitu. Itu sering diputar gitu untuk di screeningkan gitu, dan jadi secara konsep sih itu keliling sebenarnya, masih ada gitu, masih ada di pikiran orang, tapi secara fisik sih itu sudah terurai. Kalau untuk yang pertanyaan satu lagi yang tadi proses pilihan bentuknya kenapa seperti itu? Jadi sebenarnya itu kalau dengan skala itu ngaco ya. Iya, jadi itu sebenarnya pulau-pulau sengsara gitu, pulau-pulau sengsara yang mungkin itu bisa mewakili gitu pulau-pulau sengsara di Indonesia gitu. Jadi yang mengalami itu tadi kan, mengalami erosi sampai tenggelam, lalu Pulau Sampah salah satunya, lalu Pulau Lusi gitu. Pulau Lusi itu ada di sisi timur Pulau Jawa sebenarnya, di bawah Surabaya. Jadi itu kalau keseluruhan mungkin nggak terlalu jelas ya, mungkin agak abstrak sebenarnya. Kumpulan Nusa Sengsara itu membentuk kepala naga. Jadi itu relate ke si nama video itu, Garuda Berkepala Naga. Jadi kita mencoba secara imajinasi gitu meng-create kepala naga dari pulau-pulau yang sengsara itu tadi gitu, yang ada di Indonesia. Itu sih Pak. Dan lalu kita ke Penggal, iya. Ya baik, terima kasih Kak Tita, Mas Irwan. Baik, kita akan beralih ke Titiso. Mungkin Mas Bimo ada yang mau sudah ya? I think it's good, yeah. Satu kata saja. Ya, So yeah, what happens to the plastic island is already being brought back to the landfill. So it's being decomposed as we speak. Physically, it's being decomposed, but conceptually, we are still screening the film to various countries, and also the reason why we try to make this island from all kinds of already existing islands in Indonesia, with all kinds of stories, sad stories, all kinds of hardships. So it will shape like a severed dragon head. Yep. Thank you. So Titiso, just to refresh the question Melissa was asking about how to maintain authenticity as an artist in a world of temptation of industry. Maybe you can share a bit to us. And then second from Mas Ari, about the sense of belonging between the two poems that you have written. You can share with us. Yes. Yeah, I'm gonna go with the first one, Melissa's one. I wouldn't say luckily in Timor, but in Timor we still, in terms of art and stuff, we don't have the industry, like big industry, to actually do our own thing, to do our crafts and this kind of stuff. But we all of the artwork and artistic life actually it's independence. It's pretty much indie. So I think that's we in Timor we still have that kind of way to actually really show our authenticity. But the question actually begs worry for me as well, because as we progress and as we open up and we lean towards more of like trying to reach global international audience, those kind of stuff. What if that's the only way? Then that would be a different
pin entirely for Timorese artists because it's been really free to express your own thoughts and also really authentic. But once the industry come in, they control those kind of stuff. Uh, um, I haven't seen that yet in Timor, but I'm quite. I don't know if I'm optimistic that it's not gonna happen, but it's slowly because I can see nowadays music and stuff. There's so many influence from outside, and sometimes we trying to or art and stuff trying to mix together, still maintain our authenticity and originality. That's gonna be the big question for Timor as I'm trying to identify itself culturally and also the identity wise. So I hope that answer the question. I will move into the second one for Mount Arid. Yes, I totally agree with you. Both poems, it's an irony in itself because while I was writing, it's just sort of almost the way I write it's almost like a reflection and trying to see the reality around me, but at the same time, it doesn't detach from myself as a subject in this whole reality. So yeah, there is a belonging in itself with other culture and appreciating at the same time, but again begs the question of like how much uh, how much can you do to like really define what belongings in terms of those poems actually show us. So and for me I think it's still exploring the idea of what is Timor really and what is Timor to me, and while appreciating the past, appreciating this whole independence that we gain and stuff, but at the same time trying to keep asking myself every day. And I guess the question that you ask and question for myself is in itself kind of shows some irony and also as a crossroad in terms of different generation coming to the age of right now. We just gained independence 20 years ago. Becomes a question of like how the cross path of we trying to emerge, but at the same time, our identity actually defined by something something people do in their daily life. So, but not many people involved in that. How can that becomes as a national thing when it's just a symbolic thing? So, thank you so much for that question. It's really interesting. Yeah. Thank you, Titiso. I hope Masari that answers your curiosity. Very interesting the process that you've elaborate to us, Titiso. I'm regretfully have to tell you that our time is up. I know that all of you probably still have more inquiries about their process, their artistic processes, and then there are plenty of things that hopefully we can catch up next time in the next opportunity in a meeting in the Jakarta International Literary Festival. But before I summarize today's forum, I will give the time to our speakers to give a closing statement. Silakan kepada para seniman yang kami cintai untuk memberikan pernyataan penutup atau mungkin pesan. Silakan nih Mas Irwan sama Kak Tita. Oh, Titiso dulu. Oh, Titiso, they want you to give your closing statement. Time is yours. That's okay. Closing statement. I think that's hard though. For me, I think this there is no. I mean, the artistic expression and similar to Melissa's question before.
artistic expression and things that we do as an artist, it doesn't. It needs to be based on the people and the real life that we actually experience and how it represented people. It represents people. So I think that's the whole main thing about my perception about art, perception about anything. It just this is the basis really for people. So I guess that's pretty much what I say. Yeah. Closing statement is quite Thank you. Titiso. complicated. Thank you. Jadi pengalaman artistik, bagaimana melalui percakapan ini kita bisa mempertukarkan tentang pengalaman-pengalaman penting itu. Terima kasih banyak Titiso. Silakan kepada dua seniman ini. Apa harapannya? Pasti ada harapan dong. Kita rebutan tadi. Gue ngomong ini, lo ngomong itu. Silakan. Apa ya, kayaknya kita itu, aku ngerasa ya, ini personal banget sebetulnya. Dulu tuh yang bikin negara nih salah gitu. Jadi bukan salah lah, kurang tepat mengambil gagasan ribuan tahun ke masa lalu gitu. Ke burung mitologi, terus ke kejayaan Majapahit. Itu kan extinct gitu, itu udah punah civilization. Tidak melompat ke depan gitu, mencari satu proyeksi tentang futuris kita gitu. Tentu bisa untuk mengikat kisah fiksi ini, tetapi punya satu lubang besar seperti lubang kepala saya tadi gitu. Di mana sebetulnya narasi yang cenderung fiktif ini gitu harus terus-menerus diulang dengan cara-cara yang sangat mahal dan tidak efektif. Gitu. Harus dengan doktrinasi, harus dengan propaganda, menciptakan musuh gitu kan, patriotisme gitu, terus-menerus gitu. Dan yang membuat saya skeptik sebetulnya, aku nggak ada harapan sih Mbak sebetulnya, maaf ya, mungkin Tita ada harapan. Si konsep kosong ini atau konsep fiktif ini, burung Garuda nggak ada kan itu bisa apa ya, bisa diklaim oleh siapa saja yang ada di power gitu, bisa dipakai oleh eliminate yang dianggap enemy gitu. Dan saya pikir cara ini efektif paradoksnya untuk menyatukan diversity, tetapi juga bisa jadi salah satu cara yang paling keji untuk menyingkirkan perbedaan. Ya, Kak Tita? Aku nambahin pendek aja. Jadi apa ya? Kalau misalnya ngomongin identitas gitu, kembali ke identitas. Jadi sebenarnya kita kan, kalau boleh dibilang kita di era globalisasi gitu sebenarnya. Jadi harusnya sekarang tuh dunia tanpa batas. Tapi sebenarnya di satu sisi identitas tuh menguat gitu. Jadi apa ya? Kalau aku pribadi sih pengen kita harusnya lebih waspada sih gitu untuk menyikapi itu. Jadi di satu sisi kita sangat borderless gitu, kita bisa sangat menerima informasi in the second gitu ya, dan in the real time. Tapi di satu sisi identitas kita menguat gitu. Identitas itu bisa apa? Iya mungkin ya secara ethnicity gitu kan, terutama ethnicity gitu di Indonesia gitu boleh dibilang. Gitu. Jadi ya itu tadi sih, kewaspadaan itu sih yang harus kita sadari gitu, bahwa itu tuh terus menghantui kita dan mungkin gitu ke depannya dalam 2 tahun lagi kita akan ada peristiwa besar di Indonesia, jadi mungkin itu akan menguat, mungkin itu akan terus memanas. Jadi ya itu aja sih aku. Musim politik maksudnya. Iya. Pemilu. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Jadi ya kita akan siap-siap lagi dengan dipapari dengan black campaign gitu mulai rame. Mulai rame. Jadi ya itu sih. Jadi dua sisi itu gitu kita harus waspada gitu aja sih. Ya. Dan pesan yang sangat penting sekali dari Kak Tita dan Mas Irwan tadi bicara soal gimana kita memasukinya dengan skeptik dan kritis. Kita berikan aplaus kepada Titiso dan juga Mas Irwan dan Kak Tita. Dan tentunya tanpa terasa kita telah tiba di penghujung acara, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Dan bincang-bincangnya amat seru ya, tadi seperti yang saya janjikan di awal nih, pasti percakapannya tentang sesuatu yang amat sangat serius, tetapi kita mencoba memasukinya tadi dengan cara yang juga menghadirkan emosi, sisi emotif kita. Yang membuat kita merenungkan tadi ya soal bagaimana makna ruang hidup kita, kepulauan yang kita hidupi, lautan yang tidak saja menjadi latar belakang daripada kehidupan kita, tapi juga yang membentuk alam pikiran
pemikiran kita. Dan bagaimana dari para narasumber membicarakan soal-soal pengalaman kultural mereka, berbagai macam keprihatinan yang mendorong mereka berkarya, yang mendorong mereka untuk menulis dan menciptakan imaji yang dibagikan. Dan tentunya ini datang dari berbagai problem-problem, tapi apa yang saya lihat baik dari para seniman penulis maupun pengkarya di Indonesia sampai ke Timor Leste, apa yang kita lihat tadi ada beberapa isu-isu yang bisa kita lihat bersama-sama dan kita tunjukkan solidaritas bersama-sama. Ini yang saya lihat bagaimana kemudian seperti halnya laut, samudera ini menyambungkan kita semua, solidaritas kita sebagai manusia. Dan terima kasih kepada Mas Irwan, Kak Tita, dan juga Titiso, tidak lupa loh kepada Mas Bimo yang sangat cekatan menerjemahkan, dan tentunya tidak akan lupa kepada teman-teman yang hadir di tim pada siang ke sore hari ini. Tentunya jangan sampai kelewatan berbagai program seru lainnya di Jakarta International Literary Festival. Abis ini langsung menjelajahi spot-spot yang sudah dibagikan di buku program yang telah tersedia. Terima kasih teman-teman, kita akan berjumpa di kesempatan yang akan datang. Salam sehat, sampai jumpa. Bye Titiso, thanks so much. Take care.